Diketahui f fungsi yang memetakan x ke 1/4 x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 jika daerah asal f adalah ini x, di mana x kurang dari 2, di mana x anggota bilangan real. Sketsa grafik fungsi y sama dengan fx adalah apakah a, b, c, d, dan e. Strategi pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan koefisien x kuadratnya. Ya, koefisien x kuadrat di situ a-nya adalah positif. Kalau a-nya positif maka gambarnya seperti senyum, ya. Maka jawaban D dan E ini tidak mungkin. Jelas, oke ya, tidak mungkin. Kemudian strategi yang kedua adalah kalian ganti x-nya dengan 0. Kalau kalian ganti x-nya dengan 0 maka f0 ya itu kan sama dengan 1/4 dikali 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 juga 0. Maka tinggal f0 adalah 4 ya, berarti ada koordinat 0,4 ya, yang ada adalah A atau C, maka yang B juga salah. Oke, antara A dengan C bedanya di mana? Perhatikan di sini. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau kita cek misalkan X-nya kita ganti min 2, kita masukkan, jadinya seperti apa? Min 2 dikuadratkan ditambah 2 kali min 2 ditambah 4. Nah ini min 2 dipangkatkan 2, 4 dikali 1/4 berarti 1, sedangkan ini adalah min 4 ditambah 4 ini ya, maka ini adalah 0, maka hasilnya apa? 1. Artinya kalau f min 2 atau x nya diganti min 2 hasilnya harus 1, maka ini salah ya, sehingga yang benar adalah A otomatis ya. Jadi kalau kita masukkan x nya min 2 kok hasilnya tidak 0, kalau ini kan 0 ya, sedangkan di sini 1, berarti jawaban C salah, yang benar adalah A. Oke, berikutnya nomor 2, salah satu akar persamaan x kuadrat ditambah kx ditambah 4 sama dengan 0, 3 kurangnya dari akar yang lain. Nilai k yang memenuhi adalah Oke, misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2 adik-adik, maka bisa kita tulis x1 sama dengan x2 min 3. Oke, nah sekarang yang diketahui di soal apa? Bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah K, ya, dan C-nya adalah 4. Adik-adik ingat bahwa kalau X1 dikali dengan X2 itu kan sama dengan apa? C per A. Maka yang terjadi X1-nya itu X2 min 3 dikalikan dengan X2 sama dengan C per A. C-nya 4, A-nya adalah 1, berarti sama dengan 4. Itu ya. Ini kalau kita kalikan jadinya X2 kuadrat dikurangi 3 kali X2. Betul ya. 4-nya kita pindah min 4 sama dengan 0. Kemudian X2-nya berapa? Kita faktorkan. Oke. X2 sini X2. Kemudian berapa? Min 4 ditambah 1. Betul ya? Min 4 dikali 1 min 4, min 4 ditambah 1 kan min 3. Maka kalau kita samakan dengan 0 masing-masing, kita dapatkan X2-nya 4 atau X2-nya adalah min 1. Oke. Nah sekarang kalau misalkan X2-nya adalah 4, maka X1-nya berapa? X1-nya berarti kan 4 dikurangi 3. Oke, sama dengan 1. Nah, sekarang X1 ditambah dengan X2 itu kan sama dengan min B per A. Gitu ya. Berarti 1 ditambah dengan 4 sama dengan apa? Min K per 1. Kan gitu. Berarti K-nya berapa? Min 5. Oke, nah sekarang ganti lagi. Kalau X2-nya adalah min 1, maka X1-nya berapa? Min 1 dikurangi 3, berarti min 4. Oke, maka X1 ditambah X2 gitu ya, sama dengan min B per A tadi, atau min K.
padahal X1 nya adalah min 4, X2 nya adalah min 1, berarti kan min 5 gitu ya. Sehingga K nya berapa? K nya 5. Oke, berarti K nya 5 atau min 5, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya nomor 3. Di toko Pak Ramli tersedia gula pasir dalam kemasan kecil dan besar. 2 hari yang lalu terjual gula pasir sebanyak 10 kemasan kecil dan 8 kemasan besar dengan berat 13 kilo. Ini kalau kita tulis dalam persamaan linier menjadi, misalkan kalau kecil itu K gitu ya, ditambah 8 kemasan besar itu sama dengan 13 kilo ya. Kemarin terjual 12 kemasan kecil dan 5 kemasan besar, berarti 12K ditambah 5B sama dengan 11 gitu ya. Hari ini dijual 12 kemasan kecil dan 10 kemasan besar, berarti yang kemudian apa? 12 kemasan kecil ditambah 10 kemasan besar, ini sama aja berapa kilo gitu ya. Berarti kita harus mencari kemasan kecil itu berapa kilo, kemasan besar berapa kilo gitu ya. Kita eliminasi. Nah, ini misalkan kita kalikan berapa nih? Misalkan yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 8 gitu ya. Jadi kita dapatkan berapa? 50K ditambah 40B sama dengan 65. Terus yang bawah berarti 96K ditambah 40B sama dengan 88. Oke, sekarang kalau ini kita kurangkan jadinya berapa? Kita balik aja, 96 dikurangi 50 berapa? 46K gitu ya. Kemudian ini kalau dikurangkan 0, ini kalau kita kurangkan bawah kurangi atas berapa? 23. Berarti kemasan kecil itu ada setengah kilo. Oke, nah sekarang kalau kemasan kecil itu setengah kilo, maka kemasan besar berapa? Kita masukkan salah satu saja. Misalkan kita masukkan yang atas ya. Jadi 10 dikali setengah ditambah 8B sama dengan 13. 10 dikali setengah berarti kan 5 ya, maka 8B sama dengan 13 dikurangi 5 berarti 8 juga, maka kemasan besar itu sama dengan 1 kilo. Oke, sehingga 12K, K nya adalah setengah, ditambah 10B, B nya adalah 1, sama dengan berapa? Ini kita coret 6, berarti jadinya 16 kg. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C. Next, nomor 4. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan titik-titik. Oke, berarti kita cari persamaan garisnya dulu ya. Ini misalkan yang pertama ini misalkan. Berarti apa? Titik di Y 12 pasangkan dengan X, berarti 12X. Titik di X 4 pasangkan dengan Y, berarti jadi 4Y gitu ya. Titik-titik ya, nanti kita isi tanda pertidaksamaan. 4 dikali 12 berapa? 48. Oke, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi jadi 4 ya, kita bagi 4 berarti jadi 3X ditambah Y titik-titik dibagi 4 berarti 12 gitu ya. Nah, perhatikan B nya apa? B nya positif 1 kan, 1 positif. Yang dihasil apa? Sebelah kirinya atau sebelah bawahnya, berarti apa tandanya? Kurang dari sama dengan ya. Nah, sekarang persamaan yang ini kita cari. Titik di Y 8 berarti pasangkan dengan X menjadi 8X. Titik di X 6, ini 6 ya, 6 pasangkan dengan Y berarti menjadi 6Y. Titik-titik 8 kali 6 48. Kalau kita sederhanakan kita bagi 2 ya, jadi 4X ditambah 3Y titik-titik bagi 2 24. Oke,
Perhatikan B-nya positif. Karena B-nya positif, yang diarsir sebelah kanan atau sebelah atas, berarti tandanya lebih dari. Gitu ya. Kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa ambil titik sembarang di daerah penyelesaian, kalian masukkan ke pertidaksamaannya benar atau tidak. Oke. Yang terakhir yang ini yang belum ya. Berarti apa? Titik DY 10, maka jadinya 10X. Titik DX 6, jadinya 6Y. Titik-titik 10 kali 6 berarti 60. Kalau kita sederhanakan bagi 2, 5X ditambah 3Y ini menjadi 30. B nya positif, yang diarsir bawahnya atau sebelah kiri, berarti kurang dari. Iya. Oke, ini kan X nya lebih dari sama dengan 0 semua ya, sama semua ya, jadi nggak perlu kita cek, tinggal kita cek 3 ini aja. Yuk dicek, 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Nah yang benar ini benar, ini benar ya. Kemudian yang kedua, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 12. 3X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah ini yang benar ya, ada 2. Kemudian yang terakhir, 5X tambah 3Y kurang dari lagi. Nah ini yang benar. Maka jawaban yang tepat adalah C, itu ya. Next, nomor 5, nilai maksimum fungsi fx, y sama dengan 6x ditambah 8y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 60, 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 48, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah, oke, perhatikan gambar ini adik-adik. Ini adalah persamaan garis dari 4x ditambah 2y sama dengan 60 ya. Jadi kalau y-nya diganti 0 berarti kan x-nya adalah 60 dibagi 4, 15. Oke. Kalau x-nya yang diganti 0 berarti y-nya 60 dibagi 2, 30. Betul ya? Kemudian yang ini adalah gambar dari garis 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kalau y-nya diganti 0 berarti x-nya kan 48 bagi 2, 24 ya. Kalau x yang ganti 0, y-nya berarti 48 dibagi 4, 12. Betul ya? Nah sekarang tandanya kurang dari. Berarti apa? Ingat, ini kan B-nya positif semua ya, B-nya positif semua. Maka daerahnya kalau kurang dari berarti yang bawah ya, yang bawah. Ini juga yang bawah, berarti daerahnya yang sini ya, otomatis yang sini ya. Bisa dipahami kan? Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah kalau kalian sudah mengerti, berarti tinggal kita cari titik-titik potong yang ada di sini. Oke, yang ini berarti apa? 15,0 gitu ya. Sedangkan yang ini apa? Berarti apa? 0,12 ya. Nah yang perpotongan ini berarti kita eliminasi antara dua ini gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan 2x ditambah 4y sama dengan 48. Oke, yang ini ya. Kemudian yang ini kita bagi 2 sekaligus. Bagi 2 berarti 2x ditambah y sama dengan 30. Kemudian kita kurangkan. Maka jadinya apa? 3y sama dengan 18. Maka y-nya adalah 6. Iya. Nah, sekarang kalau y-nya 6, x-nya berapa? Kita masukkan salah satu. Ya, kita masukkan salah satu. 2x ditambah y nya 6, pindah ke sini berarti 30 kurangi 6, 24. 24 dibagi 2, 12 ya. Oke, berarti ini adalah titik 12,6 gitu ya. Nah sekarang masing-masing titik kalian masukkan ke dalam fxy nya. Berarti kalau misalkan 0,12 maka f 0,12 adalah 6 dikali 0 ditambah 8 dikali 12 berarti 96 ya. Nah sekarang kalau misalkan 12,6 maka jadinya F 12,6 sama dengan 6 kali 12 ditambah 8 kali 6, maka kita dapatkan 72 ditambah berapa nih? 48, maka jadinya 100
120. Terakhir, kalau misalkan 15,0 ya, kita masukkan, maka F 15,0 menjadi apa? Menjadi 6 dikali 15 ditambah 8 kali 0, berarti jadinya berapa? 90. Nah, jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti yang paling besar antara ketiga ini. Jadi yang benar adalah 120. D. Oke, next nomor 6. Di sebuah bazar, seorang pedagang menjual 2 merek kaos kaki. Ia harus menjual paling sedikit 75 kaos kaki merek A dan paling sedikit 200 kaki merek B. Jumlah kaos kaki yang akan ia jual tidak lebih dari 400 pasang. Ia mendapat keuntungan 1000 dari setiap penjualan kaos kaki merek A dan 1500 dari setiap pasang kaos kaki merek B. Jumlah keuntungan maksimum yang dapat diterima pedagang tersebut adalah, oke, perhatikan pelan-pelan ya. Misalkan kaos kaki A itu adalah X, oke, kaos kaki B itu misalkan adalah Y. Nah, sekarang ia harus menjual paling sedikit 75 kaos kaki merek A, berarti X-nya lebih dari sama dengan 75, betul ya? Paling sedikit. Oke, nah sekarang paling sedikit 200 kaos kaki merek B, berarti Y-nya paling sedikit 200, gitu ya. Kemudian jumlah kaos kaki yang akan ia jual tidak lebih dari 400 pasang, artinya apa? X ditambah Y itu tidak lebih, maka kurang dari sama dengan 400 pasang, gitu ya. Kemudian apalagi? Ia mendapat keuntungan 1000 dari kaos kaki A, 1500 dari kaos kaki B. Sedangkan yang ditanyakan keuntungan maksimum, artinya apa? Fxy atau fungsi objektifnya itu adalah fungsi keuntungan, ya. Jadi 1000 X, karena setiap kali menjual A itu untungnya 1000, ditambah 1500 Y, setiap menjual kaos kaki B untungnya 1500, ya. Ini yang mau kita cari nanti, maksimumnya berapa. Nah, yang kita dapatkan model matematikanya hanya ini ya, Adik, ya. Kemudian kita gambar dulu grafiknya agar lebih terlihat jelas. Oke ya, ini X, ini Y. X lebih dari sama dengan 75, misalkan ini adalah 75, gitu ya. X sama dengan 75 adalah garisnya ini. Kemudian X lebih dari sama dengan 200, misalkan 200 di sini. Nah, ini adalah Y sama dengan 200, gitu ya. Kalau ini tadi adalah X sama dengan 75. Oke, kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 400, berarti kan kalau X-nya 0, Y-nya 400, kalau Y-nya yang 0, X-nya juga 400. Misalkan gambarnya ini ya, 400 ini. Nah, misalkan sini ya, ini adalah 400. Nah, berarti kan ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 400. Oke, sekarang daerahnya yang mana? Kita lihat. Kalau X lebih dari sama dengan 75, berarti kan harusnya di garis X sama dengan 75 ke kanan ya, ke kanan. Berarti kan yang ini bukan, ya, yang sebelah sini ini bukan. Ini adalah bukan, kita coret saja yang bukan. Kemudian X lebih dari sama dengan 200, berarti kan harusnya garis Y sama dengan 200 ke atas, berarti yang bawah bukan, ya. Yang kita coret yang bukan saja. Lalu X ditambah Y kurang dari sama dengan 400, ini ya garisnya. Kurang dari sama dengan 400, berarti kan harusnya yang bawah ini ya, yang kiri ya. Berarti yang atas berarti yang atas bukan. Nah, ini bukan. Oke, maka daerahnya mana? Daerahnya ini, yang di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, nah, daerah penyelesaian ini titik-titik kritisnya atau ujung-ujungnya apa saja? Kita lihat. Ini 1, ini berarti titik apa ini? Antara Y-nya 200 dengan X ditambah Y 400. Berarti kalau Y-nya kita ganti 200, maka X-nya juga 200 ya. Maka koordinat di sini adalah 200, 200.
200. Itu ya. Kemudian yang di sini ini berarti apa? Ini adalah X-nya 75 dengan garis X ditambah Y 400. Kalau X-nya kita ganti 75, berarti kita pindahkan sini, Y-nya adalah 400 kurangi 75. Berarti 325. Sehingga koordinatnya adalah 75,325. Oke ya. Kemudian yang di sini, ini berarti apa? Nah, ini gampang. Antara X-nya 75 dan Y-nya 200, berarti kan 75,200. Itu ya. Nah, setelah kita dapatkan 3 titik kritis, 75,325, 200,200 dan 75,200, maka ketiga titik ini kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, gitu ya. Perhatikan seperti ini. Jika kita masukkan 75,325, berarti 1000 kali 75, 75.000 ditambah 1500 kali 325, ketemunya 562.500. Sedangkan kalau F 200,200 berarti X-nya 200, Y-nya 200. Kita masukkan ketemu 500.000 ya. Yang terakhir kalau 75,200, X-nya 75, Y-nya 200, kita dapatkan hasilnya 375.000. Nah, keuntungan maksimumnya berapa? Berarti kan 562.500. Itu ya. Maka jawaban yang tepat, nah ini harusnya 500 ya. Maka yang benar adalah E. Oke. Berikutnya nomor 7. Setiap akhir minggu sebuah warung makan mendapat pesanan ayam geprek dengan pertambahan tetap. Jika pada akhir minggu keempat warung mendapat pesanan 400 dus ayam geprek dan di akhir minggu ke-8 mendapat pesanan 540 dus ayam geprek, maka jumlah pesanan ayam geprek hingga akhir minggu ke-10 adalah berarti ini merupakan deret ya adik-adik ya, deret. Karena pertambahannya tetap maka deret aritmetika. Nah, sekarang yang kita tahu adalah apa? Pada akhir minggu keempat, berarti kan anggap saja adalah U4. U4 nya berapa? 400 dus ya. Akhir minggu ke-8 berarti U8 sama dengan 540 dus. Yang ditanyakan apa? Jumlah pesanan ayam geprek hingga akhir minggu ke-10, artinya apa? S10 yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang gini, dari dua ini kita cari beda dulu. Bedanya sama dengan apa? Seperti biasa. 540 dikurangi 400 berapa? 140 dibagi dengan 8 dikurangi 4 berapa? 4. Maka bedanya adalah 35. Betul ya? Beda adalah 35. Nah, sekarang kalau bedanya 35 berarti A-nya berapa? Kita lihat, U4 adalah A ditambah 3B sama dengan 400. Sekarang kalau B-nya adalah 35, maka 3 kali 35 105. Gitu ya. Sehingga A-nya berapa? 400 dikurangi 105 berarti 295. Oke. Nah, sekarang kita cari S10. S10 berarti sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2A, A-nya berapa? 295 ditambah 10 dikurangi 1 berarti 9 kali B. B-nya berapa? 35. Gitu ya. Maka sama dengan 5 dikali ini berarti berapa adik-adik? 590 ditambah 315 ya. Oke, maka jadinya 5 dikali 905 gitu ya. Jadinya ketemu 4525 dus. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, udah ya. Next, 8. Jumlah konsumsi gula pasir oleh penduduk suatu kelurahan pada tahun 2015 sebesar 1000 kilo dan selalu meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Total konsumsi gula pasir penduduk tersebut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah artinya apa jadi? Pada tahun 2015 1000 kilo, artinya kita anggap saja itu adalah
U1 1000 kilo, kemudian selalu meningkat 2 kali lipat, artinya apa? Rasionya 2 ya. Total konsumsi gula pasir penduduk tersebut pada tahun 2015 sampai dengan 2020, artinya apa? Berarti bukan lagi suku ke tetapi S ya. S ke berapa berarti adik-adik? Kalau 2015 itu suku pertama, maka suku ke berapa 2020 itu? Suku ke-6 ya. Ini suku pertama, berarti 2020 adalah suku ke-6. Maka yang kita cari bukan S5 loh, tetapi S6 ya. Oke, nah sekarang karena R-nya lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. Maka jadinya apa? A-nya adalah 1000 dikali R 2 pangkat N 6 dikurangi 1 dibagi 2-1. Oke, maka 1000 dikali berapa nih? 2 pangkat 6 berarti 64 dikurangi 1 63 per 1. Oke, maka jadinya 63.000 kilogram. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B. Next, nomor 9. Sebuah ayunan mencapai lintasan pertama sejauh 90 cm dan lintasan berikutnya hanya mencapai 5/8 dari lintasan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah K. Kalau misalkan itu bentuk ayunan adik-adik, berarti kan simpangannya gini ya. Ini 90 cm, nanti lama-lama dia akan berkurang gini ya. Nah, sampai pada akhirnya dia berhenti. Oke, berarti apa? Di situ 90 cm adalah A. Ya, berikutnya hanya 5/8, berarti R-nya 5/8. Oke, panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti berarti apa? S hingga, rumusnya apa? A dibagi 1 dikurangi R. Ya sudah, hanya ini saja. Ya, berarti jadi apa? 90 dibagi dengan 1 dikurangi 5/8. Maka jadinya apa? 90 dibagi ini 8/8 dikurangi 5/8 berarti apa? 3/8, artinya 90 dikali 8/3. Kalau ini kita coret berarti 30 kalikan 8 berarti 240 cm. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C. Gitu ya. Demikian adik-adik untuk part